Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusawwiruha awthanan tu'badu min dunillah. Iya. Kata beliau yang datang bahwasanya gulu kubur-kubur orang-orang soleh itu akan menjadikan kuburan tersebut, kuburan ini sebagai ausanan. Ausan jama dari luasan, yaitu kullu ma yu'badu min dunillah, seluruh apa yang disembah selain Allah SWT. Sama saja bentuknya ini adalah sesuatu yang tergambar, seperti gambar orang yang memiliki ruh, atau tidak seperti kuburan, batu, pohon. Ini disebut apa? Ausan atau alwasan. Tu'badu min dunillah, menjadikannya ini sebagai ausan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab masih berkaitan dengan yang sebelumnya tentang permasalahan tentang wulu, di mana sebelumnya ini membahas tentang larangan keras orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh. Iya, di sini yang kedua disebutkan gulu, sebab kalau seorang menjadikan kuburan gulu terhadap orang soleh ini akan menjadikannya sebagai ausan. Jadi gulu terhadap orang soleh itu, gulu terhadap kuburan orang soleh itu ada beberapa hal, dan semuanya ini haram. Karena dia syirik. Kalau dia jadikan sebagai sembahan, dia menyembelih untuk penghuni kuburan ini. Ini gulu masuk pada kesyirikan. Dia menyembelih untuknya. Ya. Bisa juga masuk dalam perkara bid'ah. Iya. Perkara bid'ah ataupun sesuatu yang mengantarkan pada syirik besar yang dinamakan syirik asghar. Kalau dia menyembelih di situ, kemudian dia anggap bahwasanya dia memiliki athar. Dia menyembelih, namun dia anggap bahwasanya ini ada asar, kuburan ini punya keutamaan lebih. Dia baca Quran di situ, dia sholat di situ, karena memiliki keutamaan. Ini masuk dalam sesuatu yang haram, ataupun dikatakan syirik asghar. Ini dari hal dulu pada kuburan orang-orang soleh. Kemudian beliau akan membawakan hadis tentang larangan gulu, dan gulunya ini akan menjadikan kuburan terus sebagai sembahan. Walaupun itu dari kuburannya orang-orang soleh, kuburannya Nabi SAW atau apa yang lainnya, ya, akan datang nanti penyebutannya. Nah, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثناء يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا. قال أبو الجوزاء
عن ابن عباس كان يلت السويق للحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. Baik. Kata beliau, Rawa Malik bin Anas wa Abdullah fil Muwatta anna Rasulullah SAW qala Allahumma la taj'al qabri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kuburan ini tidak dijadikan sebagai wathanan yu'bad, sebagai sembahan yang disembah, sebagai sembahan yang disembah. Kata beliau, ishtadda ghadabullah, akan keras dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, yang keras terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabinya ini sebagai masjid. Kuburan para nabinya sebagai masjid, karena ini wasilah kepada jatuhnya seorang ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu di sini disebutkan kemarahan Allah SWT sangat besar terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ini sudah lewat ya, bagaimana tauhidnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya, sebutkan itu ini apa? Bukan dia bangun masjid situ, namun sekedar dia menjadikan dia sholat di situ atau dia melakukan ibadah di situ, itu sudah menjadikan sebagai masjid, walaupun tidak membangun masjid di atasnya, atau di sampingnya, atau di antaranya, antara kuburan, itu tidak ada. Ini sudah berlalu sebelumnya. Kemudian kata beliau, Wali bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid bin Jabr, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sampai disebutkan oleh sebagian ulama kalau sudah datang tafsir Ibnu Mujahid kafah, sudah cukup. Ibnu Abbas murid, atau Mujahid ini murid senior dari Ibnu Abbas. Kata beliau, "Afraitumul Lata wal Uzza." Qala Mujahid, "Kana yultu lahum as-sawiq." Dia membuat untuknya, untuk mereka ini siapa? Al-Hujjaj. Para orang yang datang berhaji. As-sawiq itu sebuah roti. Famata, kemudian dia meninggal, fa'akafu ala qabrihi. Maka mereka pun beriktikaf di atas kuburnya, sampingnya, di atasnya. Dia mengagungkan dari kuburan tersebut, ada gulu terhadap kuburan dari orang-orang soleh ini. Ini Lata sudah berlalu ya, ada dua tafsirnya. Kalau dibaca Lata, ini tafsirnya ini, yaitu seorang yang membuat roti untuk orang yang datang berhaji. Kalau Lata, ini sebuah apa? Tuhan. Bebatuan. Tapi syahidnya di sini ditafsir Lata. Lata yalutu itu dia membuat ngadon, sebuah adonan buat roti untuk orang-orang yang datang berhaji. Di sini dikatakan bahwasanya dia orang soleh, karena bagaimana dia bersedekah pada orang-orang yang datang berhaji. Di sini titik bahwasanya dia orang soleh. Dia orang soleh. Kata beliau, wa qad qala Abu al-Jawza an Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana yultu as-sawiq lil hajj. Ibnu Abbas mengatakan, afraitumul Lata, al-Lata itu ditafsir itu seorang yang mengadon adonan, jadikan roti untuk orang yang berhaji. Untuk orang yang berhaji.
Nah, ini menunjukkan akan kesolehannya orang tersebut. Iya, bagaimana dia banyak bersedekah kepada orang yang datang berhaji. Iya, datang berhaji. Kala orang ini meninggal, maka dia pun apa? Dia pun menjadikan apa? Kuburannya ini sebagai dia guru terhadap kuburannya, maka jadilah kuburan ini sebagai apa? Sembahan. Ini syahidnya. Ini syahidnya. Jadi ini orang soleh, kemudian dia meninggal, kemudian mereka iktikaf di sisi kuburannya. Tak kala dia beriktikaf, dia guru terhadap orang-orang soleh ini dengan kuburannya, maka jadilah kuburan tersebut sebagai apa? Puasan. Karena lihat judulnya, lihat babnya, bab apa yang datang terhadap guru pada kuburan orang soleh itu menjadikannya awsan. Sampai kuburan Nabi. Makanya Nabi berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai awsan. Namun diketahui bahwasanya kuburan Nabi SAW itu tidak terjaga sampai sekarang, maka tidak ada yang menjadikannya sebagai, tidak ada yang gulu terhadapnya. Adapun yang ada dalam hati-hati manusia, agungan terhadap Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, ya minta. Itu bukan dari, itu apa yang ada dalam hatinya. Itu tidak dianggap sebagai bentuk bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin terhadap kuburan orang-orang soleh mereka. Di mana dia iktikaf di situ, dia sholat di situ, dia menyembelih untuknya di sisi kuburan itu. Maka ini yang menjadikan kuburan ini sebagai orang soleh, walaupun orang soleh. Kemudian kata beliau, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid. Ini syahidnya. Wasuruja. Suruja itu yang syirat. Itu lampu cahaya penerang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa taala melaknat zairatil qubur. Ini hadis dhaif, disahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun zairatil qubur ini dhaif. Namun datang riwayat zawarat. Lafaz zawarat al-qubur. Zawarat kubur ini ada yang memanakan zawarat jamak dari zairah, atau dikatakan zawarat ini mubalaghah dari zairah. Kalau zawarat berarti orang banyak-banyak apa? Berziarah. Sama akal. Akal itu tukang apa? Makan, nawam, tukang tidur, ya kan? Ini isi mubalaghah. Datang dengan lafaznya zawarat, menunjukkan apa? Mubalaghah. Berarti apa maknanya kalau begini? Allah melaknat orang yang sering, perempuan yang sering berziarah. Berarti kalau satu kali? Berarti kalau satu kali? Apa? Satu kali boleh berarti? Tidak laknat. Karena laknat itu orang yang sering. Iya, itu pemahaman, ya. Namun makna dari zawarat itu bukan bermakna dia bukan isim, dia mubalaghah dari zairah, namun tidak bermakna bahwasanya banyak berziarah. Nah, yang diinginkan banyaknya perempuan yang berziarah. Karena perempuan berziarah itu tidak sendiri, dia banyak. Ya, kalau saja banyak mereka dilarang, apalagi kalau dia sendiri. Ini seperti yang ucapan Allah SWT, inna rabbaka laisa bighullamin lil abid. Bighullam isim mubalaghah. Apa antum artikan? Allah itu tidak banyak zalim kepada Rabbnya. Berarti berapa kali sama zalim? Apa maknanya? Kalau antum mengatakan inna rabbaka laisa bighullam, berarti tidak banyak zalim. Berarti cuma sedikit zalimnya Allah kepada hambanya. Contoh tidak? Tidak. Artinya Allah tidak zalim, sama sekali tidak zalim kepada hambanya.
Jadi kan seperti itu, jangan dimanakan isi mubalaghah, menafikan banyaknya, yang sedikitnya tidak. Ini nawirnya, ini seperti ini hadis. Zawarat ay la'anallahu zairatil kubur. Atau zairatil kubur. Allah melaknat perempuan yang walaupun satu kali melaknat perempuan yang berziarah. Oleh karena itu berselisih ulama tentang hukum perempuan berziarah. Sebutkan di sini ada 4 pendapat. Haram, makruh, kemudian boleh, kemudian masyruh. Sunahkan, ada 4. Iya, masing-masing punya dari. Ya, dan Ibnu Utsaimin Syaikh Fauzan rahimahullah itu menguatkan ucapan bahwasanya perempuan berziarah itu dilarang. Dengan hadis ini. La'anallah zawarat al-qubur, dengan bahaya-bahaya yang mengiringinya. Di antaranya perempuan ini hatinya lemah, ya. Dari sana dia banyak hal-hal yang mendukung, mengatakan boleh, ada mengatakan ya seperti mana dalam hadis Mu'atiyah, ya nuhina an tiba' janazah wa lam yuhsam alaina, kami dilarang mengikuti jenazah tapi tidak diazamkan, tidak dilazimkan untuk kami. Maksudnya boleh saja, boleh. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan boleh, iya. Ada mengatakan masyru', seperti kuntu nahikum an jarbu wala fazuruha. Fazuruha semuanya berarti laki-laki perempuan, perintah. Ala berapa ucapan, namun dikuatkan oleh ulama sekarang itu haramnya karena bahayanya yang datang, ya. Dalam perempuan, ya, karena teriak-teriak, karena hatinya itu lemah, bisa saja menimbulkan masalah yang lain. Baik, kemudian wal muttakhirina laha 'alaiha al-masajid, ini syahidnya. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan atas ini sebagai masjid, maksudnya dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Wasuruj, ini menerangi kuburan. Ya, menerangi kuburan. Jadikan dia berbeda dengan kuburan yang lain, bentuk ada taksis. Nah, ini tidak boleh. Kalau di kuburan ada cahaya untuk penerang jalan, itu tidak masalah. Dan penerang jalan berarti ada duri yang semua. Kalau diambil sebagai ada hajat, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai pembeda dengan yang lainnya, ya, lilin ke apakah, ini akan menambah, ya, mengarah pada keyakinan yang lain. Kadang kurufat, ya, diistilahkan seperti kalau tidak di lampu nanti dibawa gelap. Kasih makanan, kasih lampu. Kenapa? Supaya kalau dia makan dia lihat mana ayam, mana telur. Ya, ada seperti itu, ya. Besok tak ada, tinggal tempatnya dia bisa orang yang lewat. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya jadi gulu terhadap orang-orang soleh, kuburan orang soleh itu menjadikannya kuburan tersebut sebagai sembahan, ya. Dan permasalahan tentang gulu sudah kita lewat, ada 2 bab larangan terhadap gulu, ya, karena itu akan mengarahkan kepada kesyirikan. Dan awal sebab pertama jatuhnya dalam seorang kesyirikan itu adalah gulu, sebagaimana dilakukan oleh kaum Nuh. Iya. Nah, kita baca masailnya, memperjelas lagi sedikit dari permasalahan. Nah, ثم قال الشارح حفظه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان. iya, tafsirul awsan, sudah lihatnya, kullu ma yu'badu min dunillah sawa'un kana musawwaran, ya, tergambar seperti gambar orang memiliki ruh, atau bukan seperti kuburan, tembok, pohon atau batu. الثانية تفسير العبادة. Pengertian tafsir dari ibadah. Ibadah itu tadallulul khudu' bil ma'bud, itu bentuk perendahan, iya, ketundukan terhadap siapa yang disembah, karena kecintaan, karena harapan, karena khauf,
karena pengagungan. Nah, ini ibadah atau disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tulus apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbu li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al wal batin. Ya, tapi pengertian dari secara bahasa ibadah itu bentuk perendahan diri. Ya. Sujud tersungkur merendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini tafsir ibadah karena dalam bab dikatakan ausan tu'bad, yang disembah, berarti jadikan ausan yang dimana kita merendah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعيذ إلا مما يخاف وقوعه. Kata beliau bahwasanya Nabi SAW itu tidak beristi'adzah. Apa isti'adzah kemarin? Minta al-aud, ini sebelum terjadinya sesuatu. Kalau istighosa, minta al-ghaus setelah jatuhnya musibah tersebut ketika syiddah. Kata beliau, lihat, lam yasta'id illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Beliau Rasulullah SAW tidak minta isti'adah, al-aud, pertolongan, perlindungan pada Allah SWT kecuali pada apa yang dia takut terjadinya. Makanya di dalam doanya Allahumma la taj'al qabri. Nah, ini semasa apa ini? Hidupnya. Iya, dan qabri itu berarti sudah meninggal. Terjadi atau belum? Belum terjadi. Tapi dia meminta untuk tidak terjadinya. Bahaya yang tidak terjadi padanya. Itu jangan lindungilah kuburan itu, jangan sampai dijadikan sebagai wafana. Kenapa? Karena kalau dia disembah, maka jadi kuburannya itu sebagai sembahan. Sebagai sembahan yang disembah oleh Allah SWT. Namun alhamdulillah sampai sekarang itu terjaga. Tidak ada yang sujud di situ atau menyembelih di situ, tidak ada. Bahkan orang yang berdoa di depan, disebutkan di depan apa namanya, tembok atau penghalangnya itu akan diusir tentara-tentara di situ. Nah. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا. Penggandengan dengan ini, maksudnya doa Nabi SAW dengan menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ini dia. Ini penggandengan. Karena kata Nabi SAW, ishtadda ghadabullah ala qawmi ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Masajida. Ini doa juga agar kuburannya ini tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah. Al-khamisatu dzikru syiddatil ghadabi min Allah. Dalam hadis ya, ishtadda ghadabu menunjukkan ghadab Allah SWT itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Di sini ishtadda ghadabu itu keras, dahsyat dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. As-sadisatu wa hiya min ahammiha ma'rifatu sifati ibadati allati hiya min akbaril awthan. Kata beliau, yang keenam dan ini yang paling terpentingnya adalah pengetahuan sifat ibadahnya kepada Allah. Bagaimana sifat ibadahnya kepada Allah? Itu tahu Lat, apa siapa dia? Orang yang membuat adonan roti untuk orang yang berhaji. Allati hiya min akbaril awthan. Nah, ini tiga, afalatul Lat wal Uzza wa Manat al-Thalithah. Ini tiga sembahan yang paling besar di Arab. Di Arab. Sebutkan di sini. Dan bagaimana sifat sembahannya orang-orang musyrikin kepadanya itu dengan apa? Menjadi al-uquf ala qabri. Itu berintikaf di atas kuburannya. Ini gulu ini. Itikaf di mana? Di masjid, bukan di kuburan. Di kuburan, bukan. As-sabi'atu ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin. Pengetahuan bahwasanya dia adalah kuburan orang soleh. Dalilnya? Karena dia bersedekah kepada orang-orang haji. Sifat orang soleh. Berbagi. Sedekah. As-saminatu anna ismuhu sahibil qabri wa dzikru ma'na tasmiyah. Penyebutan nama pemilik kuburan. Dan penyebutan makna dari penamaan itu. Itu dikatakan kana yalutus sawi. Jadi kuburan itu yang dia seorang berarti di situ
Dia orangnya apa? Orang yang selalu membuat roti untuk orang-orang yang berhaji. Untuk orang yang berhaji. Nah, At-tasi'atu la'nuhu zawwaratil quburi. kata beliau, laknatnya zawarat al-kubur. Lihat, zawarat di lafaz apa? Di hadis apa? Zairat. Namun tak kalah mentakbir musannif di masail dikatakan zawarat karena ini lafaznya yang datang diriwayatkan dari 3 sahabat. Zawarat. Apa maknanya zawarat? Hah? Banyak perempuan yang Iya, itu ada yang kalau yang mengatakan zawarat itu banyak berziarah. Kalau berarti kalau banyak berziarah berarti lanannya itu untuk orang yang banyak berziarah. Kalau satu tidak apa-apa. Ya, ini memanakan ini. Kalau dia manakan zawarat banyak perempuan yang berziarah karena perempuan karena berziarah itu banyak. Iya, banyak, ada sendiri. Kalau banyak saja dilaknat, bagaimana kalau sendiri? Karena kalau sendiri tidak ada yang perhatikan, dia teriak-teriak saja. Ya, dia bahkan dia cakar-cakar dulu. Ya, banyak. Akhirnya dilarang. Jadi ini sebab larangannya. Ya, namun tidak berlalu bahwasanya perempuan berziarah kubur itu diperselisihkan. Dan benar itu haram. Nah, timbul bahaya yang besar setelahnya. Ilah-ilah yang melarang tersebut banyak. Nah, al-ashiratu la'nuhu man asrajaha. iya, larangan juga untuk orang yang menerangi dari kuburan. Ini untuk menjadikan kekhususan dari yang lainnya ya. Ada perbedaan antara yang lain. Adapun kalau menerangi kuburan untuk dengan maksud karena di situ ada jalan, ya. Kemudian supaya diketahui ini jalan ini tidak, maka tidak masalah. Seperti kuburan di pinggir jalan, ya kan? Kalau tidak ada jalan, lampu jalan situ orang jalan tidak tahu mana got yang mana apa. Kalau ada untuk lampu jalan seperti itu tidak masalah. Atau misalnya orang mengkuburi malam. Orang menguburkan orang mati malam. Jangan pakai lampu. Nah, bagaimana caranya? Iya, kalau lampu dibutuhkan dengan hajat yang lain, tidak ada maksud di situ, maka masalah. Tapi kalau dibutuhkan, tapi untuk pengkhususan bulan ini, bulannya hari ini, bahaya. Kalau malam ada uang keluar, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, selesai kita dari topik, insya Allah kita nanti baca syarahnya, ya. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.